Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitri Indriani, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran di sekolah dasar, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Sebelum berlanjut ke sesi perkenalan, saya ada pantun nih. Dengerin ya teman-teman. Kota Solo tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Izinkan kami memulai presentasi. Cakep. Perkenalkan, saya Anggun Asmorojati dengan NIM 5104 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini mengenai materi gaya belajar peserta didik. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari Anissa Dwi Ariyanti dengan NIM 5101, Anggun Asmorojati dengan NIM 5104, Rina Mariana dengan NIM 5105, Meli Agustin Rahmasari dengan NIM 5107, Revi Indriani dengan NIM 5112, Tria Septiana dengan NIM 5116, Anas Fatur Rahman dengan NIM 5117, dan yang terakhir Dira Trisna Ayunda dengan NIM 5134. Baik teman-teman, untuk susunan video presentasi ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga contoh gaya belajar peserta didik, dan yang terakhir yaitu penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai video presentasi ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan yang kedua adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Rina Mariana selaku pemateri pertama, Meli Agustin Rahmasari selaku pemateri kedua, Tria Septiana selaku pemateri ketiga, Revi Indriani selaku pemateri keempat, dan Anissa Dwi Ariyanti selaku pemateri kelima. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Rina Mariana dengan NIM 5105. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang teori multiplane intelligency. Teori multiplane intelligency ini salah satu teori untuk memahami gaya belajar peserta didik di abad ke-21 ini. Nah, pendekatan dari multiplane intelligency ini merupakan suatu pendekatan yang berupaya untuk menghargai berbagai jenis kecerdasan siswa. Pendekatan ini menitik beratkan dalam proses pembelajaran, tak hanya membatasi pada satu metode saja. Dari teori ini dikembangkan oleh Howard Gordon, PhD, dalam buku berjudul Frame of Mind dan Bobby De Porter. Kemudian dari teori ini juga ada penulis buku yang bestseller, yaitu buku Quantum Teaching. Nah, pendekatan multiplane intelligency ini lebih menekankan pada teori quantum learning, yang berarti setiap pembelajaran akan dimulai dengan menyesuaikan gaya mengajar guru dengan gaya belajar siswanya. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan observasi tentang gaya belajar siswa yang bersifat holistik. Nah, ibaratnya seperti seorang yang menekan tombol on pada senter, kemudian dalam hitungan kuantum lampu senter ini akan langsung menyala. Inilah konsep dasar pendekatan multiplane intelligency.
yang berupaya memahami dan melanjutkan potensi siswa. Kemudian dalam sistem penilaiannya ini menggunakan penilaian otentik yang menitikberatkan pada kegiatan proses setiap hari pembelajaran dengan instrumen tertentu, yaitu meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga hasilnya ini rata-rata nilai dari kegiatan yang digunakan untuk mengkomparasikan dengan nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Inilah kepaduan dan keotentikan penilaian yang ideal dan adil bagi seluruh peserta didik. Nah, adapun dalam pendekatan multiple intelligence ini dapat menciptakan pembelajaran di kelas dengan proses belajar seperti guru memandang siswa semua cerdas, guru tidak membeda-bedakan siswa yang satu dengan yang lainnya. Guru harus mampu berlaku adil kepada setiap peserta didiknya. Kemudian para siswa merasakan semua pelajaran khususnya di dalam IPS ya, yang diajarkan mudah dan menarik karena dalam pendekatan ini menekankan kreativitas guru dan juga menekankan kreativitas dari siswanya. Kemudian ada juga di dalam kelas suasananya selalu hidup, penuh motivasi, semangat, selalu ingin tahu, dan benar-benar menyenangkan, sehingga peserta didik itu tidak akan bosan untuk melakukan pembelajaran. Mereka akan lebih semangat dan menyenangkan, terasa menyenangkan. Oke, baiklah, selanjutnya itu ada kemampuan yang ada di dalam teori multiple intelligence. Nah, beberapa kemampuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kecerdasan logikal matematik, di mana kecerdasan ini seorang anak dapat memahami pola logis atau numeris dan kemampuan mengelola alur pemikiran yang panjang. Kemudian yang kedua ada kecerdasan linguistik. Di dalam kecerdasan ini seorang anak dapat berbicara, membaca, argumentasi, menulis, berdiskusi, dan berdebat. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan naturalistik. Nah, kecerdasan naturalistik ini di dalamnya itu merupakan seorang anak yang dapat atau mampu untuk memahami alam yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan hubungan antara keduanya itu bagaimana dan kemajemukan alam itu seperti apa. Nah, berkaitan dengan kemampuan meneliti, mengklasifikasi, dan mengidentifikasi. Kemudian yang terakhir itu ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik di dalam seorang anak ini dapat diutarakan seperti mengontrol gerak tubuh, kemahiran mengolah objek, dan merespon suatu objek. Nah, dalam kecerdasan kinestetik ini berkaitan dengan gerak motorik dan keseimbangan. Perkenalkan, saya Meli Agustin Ramasari dengan NIM 210051107. Di sini saya akan membahas tentang gaya belajar visual. Visual berarti penglihatan. Orang dengan gaya belajar visual akan mengandalkan penglihatannya saat belajar. Biasanya orang tipe ini senang belajar dengan membaca atau diam, memperhatikan orang mengerjakan sesuatu, senang diberikan contoh. Visual belajar dengan lebih baik dengan melihat perkataan dalam buku dan papan tulis, tidak memerlukan penjelasan lisan yang banyak. Dapat belajar sendiri dengan cara membaca buku dan perlu mencatat
penerangan atau arahan lisan yang disampaikan sekitarnya. Ingin mengingat suatu materi visual learner. Gaya belajar visual menitik beratkan ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus didapatkan terlebih dahulu agar peserta didik paham. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar visual adalah kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan menangkap informasi secara visual sebelum ia memahaminya. Konkretnya, yang bersangkutan lebih mudah menangkap pelajaran lewat materi bergambar. Selain itu, ia memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna, di sampingnya mempunyai pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Hanya saja, biasanya ia memiliki kendala untuk berdialog secara langsung karena terlalu reaktif terhadap suara. Ciri-ciri dan karakter gaya belajar visual. Yang pertama, senantiasa berusaha melihat bibir guru yang sedang mengajar. Kedua, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya anak akan melihat teman-temannya yang lain, baru kemudian ia sendiri yang bertindak. Ketiga, cenderung menggunakan gerakan tubuh. Keempat, tidak suka berbicara di depan kelompok dan tidak suka pula mendengarkan orang lain. Kelima, biasanya kurang mampu mengingat informasi yang berkaitan secara lisan. Keenam, lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Dan yang terakhir, biasanya dapat duduk di tengah di situasi ribut dan ramai tanpa merasa terganggu. Perkenalkan, nama saya Tria Septiana dengan NIM 21000005116. Di sini saya akan membahas tentang materi gaya belajar audio. Jadi, gaya belajar audio, siswa mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarnya. Siswa yang mempunyai gaya belajar audio dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Mereka dapat mencerna dengan baik informasi yang disampaikan melalui ton suara, pitch atau tinggi rendahnya suara, kecepatan berbicara, dan hal-hal audio lainnya. Informasi tertulis terkadang sulit diterima oleh siswa bergaya belajar audio. Siswa bergaya belajar seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Strategi untuk mempermudah proses belajar tipe audio diantaranya yaitu 1. Ajak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kedua, membaca materi pelajaran dengan keras. Ketiga, gunakan musik. Yang keempat, diskusikan ide secara verbal. Dan yang kelima, merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan didorong untuk mendengarkannya sebelum tidur. Perkenalkan, nama saya Revin Deleni dengan NIM 21000005112. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu audiovisual. Gaya belajar audiovisual. Nah, audiovisual sini merupakan media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini juga mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis. Pertama ada media auditif, yaitu mendengar, serta media visual, yaitu melihat. Nah, media visual ini merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang digunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan serta kata yang diucapkan dalam memberi pengetahuan, sikap, serta ide. Nah,
Lalu apa sih fungsi dari audiovisual ini? Nah, yang pertama ada fungsi edukatif. Nah, di sini menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa serta masyarakat supaya berpikir kreatif, berpikir kritis, memberi pengalaman yang bermakna serta mengembangkan dan memperluas cakrawala berpikir siswa. Lalu yang kedua ada fungsi sosial, di mana menyampaikan informasi autentik pada bidang kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang agar bisa memperluas pergaulan, perkenalan, pemahaman mengenai orang-orang yang ada istiadatnya juga serta cara bergaul. Lalu yang ketiga ada fungsi ekonomis. Di sini memakai media pendidikan, pencapaian, tujuan dan juga digunakan dengan efisien. Pencapaian materi dapat menekankan sedikit mungkin pemakaian biaya, lalu ada tenaga dan waktu tanpa mengurangi aktivitas dan pencapaian tujuan. Yang terakhir ada fungsi budaya. Fungsi budaya di sini memberikan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia dan mewariskan serta meneruskan unsur-unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Arianti dengan NIM 21005101. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang gaya belajar kinestetik. Siswa-siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui bergerak, menyentuh dan melakukan. Siswa seperti ini tidak tahan untuk duduk berlama-lama mendengar pelajaran dan merasa bisa belajar lebih baik jika prosesnya disertai kegiatan fisik. Kelebihannya, mereka memiliki kemampuan koordinasikan sebuah tim di samping kemampuan mengendalikan gerak tubuh. Gaya belajar kinestetik cenderung berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh fisik untuk mendapatkan perhatian, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, mempunyai perkembangan awal otot yang besar. Belajar melalui manipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang telah pernah berada di tempat itu, menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, menyuksi buku-buku yang berorientasi pada plot. Mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Kemungkinan tulisannya jelek, ingin melakukan segala sesuatu, menyukasi permainan yang menyibukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Kali ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang materi bangun datar. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu bangun datar? Belum, Pak. Nah, bangun datar itu sejenis bangun yang berdimensi, yang mana itu bangun itu tidak memiliki ketebalan tertentu dan memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Nah, di sini Bapak akan contohkan apa itu dan jenis-jenis bangun datar itu sendiri. Yang pertama itu adalah, nah ini kalian tahu ini apa? Persegi, Pak. Persegi. Nah, persegi ini dia akan memiliki sisi itu, sisinya semuanya sama panjang. Ini namanya persegi panjang. Nah, persegi panjang ini sisinya itu sama panjang dan saling berhadapan. Dan coba kalau sisinya ada berapa? Terus sisinya bagus. Sampai di sini aja untuk hari ini. Besok kita lanjutkan kembali di saat pembelajaran
kembali rumah, dan untuk besok persiapkan kembali pelajaran-pelajaran yang akan ajarkan oleh Pak. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia bukan sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta etnisnya. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi olahraga. Pagi anak-anak, pagi Bu. Hari ini sehat kan? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar. Baik, di sini hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu cara membaca. Yang pertama-tama kalian simak dulu videonya ya. Ada yang namanya huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal itu berjumlah 5. Ada yang sudah tahu huruf vokal dan konsonan? Belum. Oke, kita simak ya videonya biar kalian tahu. Huruf yang terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Coba Mbak Agung baca hurufnya A, I, U, E, O. Baringan A, I, U, E, O. Baik. Lagi ada huruf A, I, U, E, dan O. Setelah kita mengetahui huruf vokal, sekarang kita juga harus mengetahui huruf konsonan. Huruf konsonan itu tidak termasuk dalam huruf vokal. Setelah ini, ayo kita belajar membaca. Ada kalimat, ada minggu, ada hari minggu. Pada hari minggu. P A D A H A R I M I N G G U. Baik anak-anak, ikuti Ibu ya. Kita belajar membaca. Jadi mulai dari sini P apa? P apa? D ada dan. D ada dan. Pada. Pada. H aha ha. H aha ha. R iri ri. R iri ri. Hari. Hari. M ini am. M ini am. G u gu gu. G u gu gu. Minggu. Minggu. Pada hari Minggu. Pada hari Minggu. Coba Mbak Rina. Pada P apa? P apa? Pa. D ada da. H a h h. R iri ri. M i M ini mi. M ini am. Mimi. Katanya yang benar. M ini am. Gugu minggu. Pada hari Minggu. Bagus. Tenang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat bagi adik-adik semua. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi seperti itu perbedaan huruf vokal dan konsonan. Ada yang belum paham? Sudah Bu. Ya. Coba Mas Anas sebutkan huruf vokalnya. A, I, U, E, dan O. Bagus. Dan huruf konsonan itu yang tidak termasuk dalam huruf vokal. Anak-anak paham? Paham. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini untuk materi membaca ya anak-anak. Sekarang Ibu mau kasih lihat video Tepuk Bhinneka Tunggal Ika.
Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, coba anak-anak. Korea hari ini. Perhatikan ya. Kalian juga ikut peragain ya. Bineka sudah bisa. Ikutin dulu ya. 1, 2, 3. Satu bineka tunggal ika. Beda-beda, tapi tetap satu juga. Bineka tunggal ika. Coba kalian peragain yuk, maju semua ke depan. Peragain tepuk Bineka Tunggal Ika. Ayo mulai. Coba ada yang pimpin salah satu. Tepuk Bineka Tunggal Ika. Beda-beda, tapi tetap satu juga. Bineka Tunggal Ika. Yes, yes, yes. Udah Bu ya, baik. Terima kasih. Udah. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Kalian sangat luar biasa. Kita akhiri pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman sekalian, sebagai penutup presentasi video ini, saya ingin mengutip pepatah dari Mahatma Gandhi mengenai masa depan. Bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, jika kita di sini untuk belajar bersama-sama, maka kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Dengan ini, presentasi kami telah selesai, sama seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sebelum saya benar-benar menutup presentasi ini, saya ada satu pantun lagi nih, dengerin ya. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.